Terus dari 2001 gue naik level karena gue waktu itu disuruh jadi debt collector sementara untuk nagih ke salah satu perusahaan. Panjang ya. Inilah belajar berproses dan waktu itu dapat duit masuk kanan keluar kiri. Tidak ada berkah di situ. Enak ya ngopi di sini? Wah, ini bisa silaturahmi. Iya, makanya bisa kan berkomunikasi. betul. Jadi bukan sekedar Biasanya nih, minumnya Bang, fisik ya. Ustadz, biasanya nih Bang Saroni, Ustadz, ini yang bikin kopi enak ini suka nanya nih. Oke. Gi, lu ada yang mau lu tanyain nggak? Nah, ada dong, penasaran ini. Ya. Jadi gini nih Bang, kan lagi di bulan Ramadan juga nih. Kita lagi masanya orang lagi mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kadang saya juga mengalami fase sekarang ini ya. Kayaknya udah usaha tapi kayaknya masih mentok aja begini-begini aja gitu. Kira-kira dari Abang nih ada tips apa? Apalagi kan ya saya sama-sama alumni nih dari orang Priuk juga nih gitu. Oh, buat orang masa Priuk depan juga. Gitu. Iya. Jadi, Gimana Bang? Cerita pengalaman bahwa waktu zaman gembel dulu gue selalu sehabis sholat Ustadz yasinan dia sholat pokoknya 5 waktu dan tahajud. Doa gue adalah jadikanlah hambamu ini orang kaya biar bisa bermanfaat buat orang tua, kakek, nenek, om, tante dan sekeliling gue. Dan dari situ alhamdulillah terwujud perlahan. Waktu di awal nggak pernah berikan sedekah sampai akhirnya belajar bersedekah dari tahun 2003 sampai hari ini. Itu masih susah dulu. Kan masih jadi rangkaian jadi sopir, terus dari 2001 gue naik level karena gue waktu itu disuruh jadi debt collector sementara untuk nagih ke salah satu perusahaan. Panjang ya. Inilah belajar berproses dan waktu itu dapat duit masuk kanan keluar kiri. Tidak ada berkah di situ dan ketemulah salah satu guru ngaji untuk menyampaikan untuk belajar memberikan sedekah sedikit. Dalam hal ini untuk membantu juga pada mereka orang yang membutuhkan. Nah 2003 lah itu gue belajar memberikan sedekah. Waktu itu setiap lebaran haji dari kambing sumbangan, beli kambing 1, kambing 3, akhirnya sumbangan beli sapi, sumbangan beli sapi dari beli sapi 1, sampai akhirnya beli sendiri dari sapi 1 sampai sapi 3, sampai hari ini sapi tiap tahun gua motong alhamdulillah 60 sapi. Masya Allah, ini menarik banget. Ya, Tapi itu poin-poin yang bagus. Bener. Pertama bahwa niatnya bukan sekedar untuk dirinya, kaya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu bentuk syukur. Wong kita itu kadang-kadang ODP, orang tidak punya penghasilan, atau OTG, orang tanpa gaji, tapi tetap aja dia meninggalkan sholat. Yang kedua, pintu syukur. Yang ketiga, bakti orang tua. Ternyata bakti kepada orang tua itu menjadi pintu sukses. Betapa menghormati kepada ibunya karena yang diketahui ibunya. Itu yang sebetulnya tidak cukup sekali, harus kita undang 4-5 kali harusnya Pak Saroni. Artinya bicara tentang bagaimana bakti orang tua. Bagaimana amal soleh. Jadi memberi kebaikan pada orang lain itu ternyata itu bermanfaat untuk diri kita. Betul. Satu, la yusrok wala yugrok, tidak akan terbakar, tidak akan musnah, tidak akan tercuri harta yang diberikan pada orang lain. Betul. Jadi itu dibalikin lagi mau dibalikin, gitu ya, Ustadz, balikin dan lebih, bukan lebih. hanya itu. Jadi bahasa Al-Quran adalah siapa yang meminjami Allah. Loh, Allah itu kaya kok gitu ya. Seolah-olah kalau kita itu ngasih orang lain, ngasih orang yatim, anak ya itu Allah sedang pinjem. Iya. Dan Allah mengembalikannya dengan yang lebih lipat ganda melebihi pinjol. Ustadz. Artinya luar biasa. Jadi gini, berbagilah karena berbagi tidak akan pernah memiskinkan kita. Betul. Itu betul. Jadi Berbagi tidak ada orang yang yang miskin karena sedekah itu tidak ada. Tidak ada.